Salam kepada saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pendeta atau penatua diaken yang sedang mempersiapkan diri dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Kami akan memberikan beberapa catatan untuk menambahi persiapan saudara-saudara. Baiklah, bahan khotbah untuk Minggu 27 Maret ini diangkat dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian nats kita. Saudara-saudara, sebagaimana biasa, kita akan memulai dulu dari latar belakang nats khotbah kita. Sebagaimana saudara ketahui, oleh para penafsir atau peneliti kitab Mazmur, maka kitab Mazmur yang 150 pasal itu dibagi-bagi menjadi 5 bagian. Kebetulan bahan khotbah kita yang diangkat dari Mazmur 32 ini termasuk ke dalam kelompok yang pertama. Nah, apa ciri-ciri pada kelompok yang pertama? Jadi Mazmur kelompok pertama umumnya adalah buah karya dari Daud sendiri. Kemudian ciri-ciri yang membuat mereka disatukan ke dalam satu kelompok karena mereka menggunakan penyebutan Yahweh untuk menyebut Tuhan. Jadi pokok bahasan utama ialah manusia dan ciptaan. Kemudian pada kelompok pertama ini, isi dari pemberitaannya memiliki banyak kesamaan dengan kisah di kitab Kejadian. Nah, itulah ciri-ciri dari Mazmur kelompok pertama. Kemudian, tujuan kitab Mazmur ditulis ialah untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati manusia dalam hubungannya dengan Allah. Mazmur adalah sebagai doa dan juga sebagai pujian yang diilhami oleh Roh. Nah, sekarang saudara-saudara, kita masuk kepada pesan teks. Nah, nats khotbah kita berisi tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya atau diampuni pelanggarannya. Sebagaimana saudara ketahui, bukankah sangat berbahagia bagi orang yang diampuni pelanggarannya, sehingga kesalahan dan pelanggarannya tidak lagi membebani hati dan pikirannya. Nah, karena itulah perikop ini diberi judul kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi pemazmur dalam khotbah kita ini melukiskan pengampunan Allah dengan cara Allah mengampuni dosa, kemudian Allah menutupi dosa itu, kemudian dia tidak memperhitungkannya, bahkan dia menghapusnya dari catatannya. Nah, bandingkan saudara-saudara, mungkin saudara dapat membuat analogi di dalam khotbah ini, bandingkan dengan orang yang berhutang atau orang yang terbeban karena dia adalah orang hukuman, kemudian orang tersebut dilunasi hutangnya atau orang hukuman tadi dibebaskan dari segala tuntutan. Saudara bisa bayangkan betapa leganya hatinya, betapa gembiranya dia. Apakah ada pengalaman di antara saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini pernah memiliki hutang, kemudian saudara tidak memiliki ide apapun lagi untuk membayar hutang itu? Mungkin
kebahagiaan saudara juga sudah hilang gara-gara hutang itu. Karena bagaimana caranya pun mustahil menurut saudara menutupi hutang itu. Kita bingung, setiap hari tidur tidak enak, makan tidak enak, karena kita selalu memikirkan hutang kita yang belum dilunasi itu. Lalu suatu hari saudara mendapatkan berita atau surat penghapusan hutang. Betapa lepasnya hati saudara, betapa gembiranya saudara terlepas dari beban yang berhari-hari membebani atau saudara harus pikul. Sama halnya dengan orang yang dibebaskan dari hukuman, dibebaskan dari segala tuntutan. Apalagi hukuman itu adalah hukuman yang maksimal atau hukuman mati. Saudara boleh kembali berkumpul dengan istri dan anak-anak saudara atau suami dan anak-anak saudara. Saudara dapat melanjutkan hidup. Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saudara. Saudara diberi kesempatan menghirup udara yang segar, udara kebebasan. Inilah yang pemazmur gambarkan dalam pengampunan Allah. Nah, dengan memakai analogi-analogi seperti ini, saudara memudahkan jemaat untuk membayangkan bagaimana leganya perasaan pemazmur ketika itu. Nah, yang ketiga, pada ayat 2, nah sengaja memang bahan kita ini mulai pada ayat 8 sampai 11, tapi alangkah baiknya kita mulai dari depan agar firman ini utuh. Pada ayat 2 menuliskan kata kesalahannya tidak diperhitungkan. Kesalahannya tidak diperhitungkan. Roma 4 ayat 6 sampai 8 mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa Allah bukan hanya tidak memperhitungkan, tapi bahkan memperlakukan orang berdosa yang bertobat itu sebagaimana Allah memperlakukan orang benar. Saudara, sebagaimana contoh orang hukuman tadi, biasanya orang hukuman meskipun dia telah melewati masa hukuman, dia telah bertanggung jawab menjalani hukumannya, tetapi tidak serta-merta ia bebas dari hukuman itu. Kenapa? Karena stigma negatif yang melekat pada dirinya selama-lamanya. Begitu ia pulang ke rumah, menghirup udara bebas, orang masih saja mengait-ngaitkan dia dengan hukuman atas kesalahan yang pernah ia perbuat. Ada rasa takut orang kepada dirinya. Nah, itu dia harus pikul seumur hidupnya. Nah, yang Tuhan lakukan tidak demikian. Tuhan tidak memperlakukan orang yang berdosa itu sebagaimana orang berdosa, tapi orang berdosa yang bertobat itu diperlakukan sebagaimana orang benar. Bukan karena perbuatan baik mereka, tapi pemazmur menunjukkan karena mereka menerima karunia. Nah, inilah keindahan firman Tuhan yang kita bahas ini. Mereka menerima karunia karena mengakui dosa mereka dan kembali kepada Allah. Itulah alasan sehingga ia menerima karunia. Dia dibebaskan dari segala dosa-dosanya. Nah, yang keempat, kalau kita perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, di sana tertulis, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Ini melukiskan betapa besar penderitaan dan hukuman bila kita menyembunyikan dosa kita. Contoh di dalam Alkitab sangat jelas. Lihatlah Daud. Ketika ia menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, ia kehilangan banyak sekali hal-hal yang berharga di dalam hidupnya. Ia kehilangan kesehatannya, ia kehilangan ketenangan pikirannya, ia kehilangan kebahagiaannya, ia dipenuhi dengan rasa bersalah dan siksaan batin yang hebat. Saudara-saudara, coba ingat kembali ketika saudara pernah melakukan sebuah kesalahan yang saudara merasa malu dengan kesalahan itu, kemudian saudara merasa nyaman untuk menutupinya. Lalu perasaan
itu akan menghantui saudara dalam waktu yang amat lama. Perasaan bersalah itu mengikuti saudara kemanapun saudara pergi. Hanya dengan jalan mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat, mengaku salah, hanya itu yang membuat saudara terbebas, saudara lega, saudara lepas. Menyimpan dosa itu membuat saudara kehilangan banyak hal-hal yang berharga. Karena itulah Allah meminta manusia untuk berani mengaku dosa ke hadapan Allah. Nah, yang kelima, kita perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Hanya ketika kita mengakui dan memberitahukan dosa dengan tulus, sungguh-sungguh dan bertobat, hanya ini yang akan mendatangkan pengampunan Allah. Tidak hanya melegakan hati kita, tidak hanya melepaskan kita dari beban yang begitu lama kita pikul, tapi juga mendatangkan pengampunan dari Allah. Nah, pemazmur mengatakan betapa bahagianya orang yang berani mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memberitahukan dosa-dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh. Jangan lupa, bukankah Allah itu Bapa kita? Dan bukanlah hal yang aneh bila seorang anak dengan tulus mengakui dosa-dosanya di hadapan bapaknya sendiri. Karena bapaknya begitu mengasihi ia tidak akan meninggalkan anaknya di dalam dosa. Nah, itu yang disampaikan. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat 8 yang merupakan nats khotbah kita. Ayat 8 adalah janji Tuhan. Ayat 8 berisi janji Tuhan untuk mengajar, menuntun orang yang percaya kepadanya yang telah diampuninya. Ia menasihatinya dan menunjukkan betapa berbahagianya orang yang jujur hatinya, yang senantiasa dikelilingi dengan kasih setia. Bukankah seperti gambar di dalam layar saudara, seperti seorang ayah yang menuntun anaknya, begitulah Allah akan menuntun kita yang telah berdosa dan kembali kepadanya. Orang yang berdosa dan kembali kepada Allah akan dinasihatinya, dan ia akan menjadi penuntunnya, menunjukkan jalan kepadanya. Dan Allah berkata, betapa berbahagianya orang yang demikian. Betapa berbahagianya orang yang jujur hatinya, yang senantiasa dikelilingi dengan kasih setia. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena mengaku dosa itu seperti melepaskan sebuah beban yang begitu berat di pundak saudara. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada orang tua. Ketika kita memilih untuk menutupi perbuatan atau kesalahan kita kepadanya, itu menyiksa tidur kita, membuat kita tidak bahagia, membuat kita hidup di dalam kepalsuan. Nah, ketika kita mengaku dosa kita, mengakui kesalahan kita di hadapan mereka, kita sedang melepaskan beban yang begitu berat dari pundak kita. Apalagi ketika kita menyampaikannya kepada Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Allah begitu mengasihi orang yang dengan berani mengakui segala salah dan dosa di hadapannya. Nah, demikian saudara-saudara, betapa indahnya khotbah kita pada minggu ini, dan sebagai pengkhotbah kita diminta untuk membuat berbagai contoh-contoh yang ada di dalam keseharian jemaat kita untuk membantu jemaat kita lebih memahami nats ini dengan utuh. Karena orang yang datang pada kebaktian-kebaktian minggu kita adalah sekumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh rasa bersalah, dan mereka kebingungan bagaimana mengatasi rasa bersalah itu. Hari ini Alkitab memberikan sebuah kunci, yaitu bertobat dan mengakui segala dosa kita
itu akan menyembuhkan kita. Demikianlah saudara-saudara, catatan yang dapat kami tambahkan untuk para pengkhotbah pada minggu tanggal 27 Maret ini. Semoga catatan ini menambah lagi referensi pada khotbah-khotbah saudara. Dan jangan pernah lupa untuk kembali mengikuti siaran ini. Bagikan siaran ini kepada sebanyak mungkin orang, agar banyak orang mendapat berkat dari siaran kita ini. Demikian saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Shalom.